Shalom saudara-saudara sekalian, senang sekali bisa bertemu kembali di program Devotion ICC pada hari ini bersama saya Dian. Saya harap saudara-saudara sekalian dalam keadaan baik dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengangkat sebuah kisah yang diambil dari wanita yang bernama Rahab. Rahab dikenal sebagai sosok perempuan rendahan. Ia dianggap rusak oleh masyarakat setempat karena menjalani profesi sebagai perempuan sundal. Beberapa sumber mengatakan perempuan sundal adalah perempuan yang berprofesi sebagai pelacur. Rahab dan keluarganya tinggal di sebuah rumah di tembok Yeriko. Nah, bisa kita bayangkan sebagaimana besarnya tembok Yeriko itu, sampai-sampai bisa ada penduduk yang tinggal di dalamnya. Beberapa sumber mengatakan bahwa tembok Yeriko memiliki ketebalan 2 meter dan tingginya bisa sampai 6 meter. Besar ya. Nah, tembok Yeriko ini sangat sulit untuk ditembus karena begitu tebal dan tinggi. Dan tidak heran kalau kota Yeriko ini dikenal sebagai kota benteng yang penting dan tangguh. Mari kita masuk ke dalam kisah Rahab yang ada di dalam Alkitab. Yosua 2 ayat 1-7. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. "Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini." Maka Raja Yeriko menyuruh kepada Rahab mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini." Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tapi aku tidak tahu mereka dari mana." Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. "Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka. Tentulah kamu dapat menyusul mereka." Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke suatu rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas suatu itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan. Singkat cerita, kita tahu bahwa tembok Yeriko itu rubuh karena diserang oleh tentara Israel yang dipimpin oleh Yosua. Bukan karena kekuatan tentara Israel, tapi karena perbuatan tangan Tuhan Allah Israel yang merobohkan tembok Yeriko yang begitu tebal dan kuatnya. Dan dalam kejadian ini hanya Rahab dan keluarganya saja yang diselamatkan. Dari cerita ini ada 2 poin yang saya mau sampaikan. Yang pertama, Tuhan tidak melihat masa lalu. Meskipun Rahab dikenal sebagai perempuan dengan reputasi buruk, namun Tuhan melihat lebih dalam. Bukan pada masa lalunya, tapi pada hatinya yang mau merespon dengan benar. Di zaman sekarang ini, ada banyak orang yang bernasib sama dengan Rahab. Mungkin diri kita sendiri, seringkali dikucilkan, dipandang rendah, dicap sebagai orang berdosa, dicap sebagai orang yang selalu gagal, tidak bisa melakukan apa-apa, dan hal-hal lain yang negatif. Padahal, di mata Tuhan, semua hambanya memiliki kedudukan yang sama. Oleh karena itu, kita seringkali diingatkan kembali untuk tidak memandang rendah siapapun. Termasuk kita, jangan pernah memandang diri kita rendah. Karena di mata Tuhan tidak ada yang rendah, semuanya baik dan sempurna. Jika dunia memandang rendah dan tidak berharga, tapi Tuhan bisa saja memakai mereka menjadi perantara untuk memberikan keselamatan bagi umat manusia. Bahkan nama Rahab ditulis dalam silsilah Yesus, Matius 1 ayat 1-6. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Sedikit kutipan untuk bagian ini, masa lalu adalah pelajaran, bukan hukuman. Tuhan lebih peduli kemana kita akan pergi, dari mana kita berasal. Lalu poin kedua, keberanian membawa keselamatan. Rahab mengambil resiko besar dengan menyembunyikan kedua pengintai ini. Tindakan ini berpotensi menghancurkan hidupnya,
Bahkan keluarganya juga kalau sampai ketahuan oleh Raja Yeriko. Tindakan Rahab yang berani ini bukanlah tindakan yang tanpa didasari apa-apa. Pastinya ada dasarnya. Apa itu? Tindakan ini didasari oleh imannya kepada Tuhan Raja Israel. Bagaimana iman Rahab bisa tumbuh? Ternyata iman Rahab tumbuh sejak ia mendengar tentang Allah Israel. Kita bisa lihat pengakuan iman Rahab, Yosua 2 ayat 9-11. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua orang Raja Amori yang di seberang sungai Yordan, yakni Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Itulah pengakuan iman dari Rahab. Ya, iman Rahab tumbuh dari setiap hal-hal yang ia dengar. Rahab mendengar cerita tentang kuasa dan kebesaran Allah Israel. Dan hal inilah yang mendorong ia untuk berani menyembunyikan kedua pengintai itu meskipun tindakan ini sangat berbahaya. Sama seperti kita, seringkali kita diperhadapkan dengan masalah-masalah yang cukup besar. Yang kita sendiri juga bingung bagaimana mencari solusi dan jalan keluarnya. Bagaimana cara mengatasinya. Tapi di sisi lain, kita pun tahu kebenaran firman Tuhan yang menyatakan bahwa ia selalu ada dan ia selalu menyertai kita di setiap musim kehidupan kita. Nah, disinilah dibutuhkan keberanian dan juga iman untuk mengambil suatu langkah tindakan meskipun tampaknya mustahil, meskipun tampaknya belum pasti. Tindakan yang didasari iman ini membawa kita pada perlindungan dan keselamatan seperti yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Keberanian Rahab ini membawa keselamatan untuk dirinya dan keluarganya. Bahkan sebentar lagi kita akan merayakan kelahiran Yesus. Yesus Kristus ini lahir dari silsilah keturunan Rahab. Ya, tindakan Rahab ini membawa keselamatan bagi banyak orang. Jadi, keberanian dan iman sejati adalah mengambil langkah meskipun belum ada jaminan di depan mata. Dan sebagai penutup, kisah Rahab adalah bukti bahwa Tuhan dapat menggunakan siapa saja, terlepas dari seberapa kelamnya masa lalunya. Dan tembok Yeriko mengajarkan kita bahwa tidak ada yang terlalu besar dan tidak ada yang terlalu kuat untuk Tuhan hancurkan. Tapi tidak ada juga yang terlalu kecil untuk Tuhan selamatkan. Tidak peduli seberapa kuat tembok yang menghalangi, ketika Tuhan bekerja, selalu akan ada jalan keluar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang baru saja kami dengarkan. Kiranya Engkau yang terus memampukan kami untuk bisa merespon dengan benar Tuhan untuk setiap panggilan-Mu, dan kami juga bisa bertindak dengan tepat juga Tuhan, dan setiap tindakan yang kami ambil bisa membawa kebaikan, bisa membawa berkat, bahkan keselamatan untuk orang-orang di sekitar kami Tuhan. Ajar kami bisa merespon dengan baik seperti Rahab. Ajar kami bisa berani mengambil tindakan seperti Rahab juga Tuhan. Bisa menjadi perantara, bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan untuk keselamatan banyak orang di dunia ini Tuhan. Berterima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kembali pada devotion selanjutnya. Bye.